Malnutrisi mengacu pada kekurangan, kelebihan, atau ketidakseimbangan dalam asupan energi. Beberapa penyebab diantaranya kekurangan gizi, nutrisi kurang seimbang, dan lain-lain. Ibu hamil merupakan kelompok risiko tertinggi dari kekurangan gizi karena tabu makanan. Akibat dari gangguan gizi tersebut, maka masa kehamilan akan mengakibatkan bayi prematur, berat badan lahir rendah, dan masih banyak lagi. Contohnya, ibu hamil pantang untuk mengkonsumsi udang, ikan pari, cumi, dan kepiting karena dianggap dapat menyebabkan kaki anak mencengkeram rahim ibu dan sulit untuk dilahirkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui makanan tabu dan alasannya makanan ditabukan pada ibu hamil suku Tengger di Ngadas, Malang. Metode penelitian ini yaitu menggunakan desain deskriptif kualitatif dan dilakukan di Desa Ngadas, Kabupaten Malang, Jawa Timur pada April 2013. Jenis data yang digunakan adalah data primer. Data dikumpulkan melalui metode wawancara. Tahap akhir yaitu analisis data. Hasil. Makanan yang dipantau untuk ibu hamil. Buah melodi tidak boleh dimakan ibu hamil karena dapat menyebabkan darah rendah. Mangga kueni, nangka, dan durian juga dipantau karena memiliki pewangi. Kueni dan pisang raja Malang dapat menyebabkan keguguran. Makan salak bersifat pamali karena memiliki isi buah 3. Salak memiliki kulit yang kasar dan jika dimakan oleh ibu hamil nanti anaknya akan memiliki kulit yang kasar. Dan karena rasanya yang sepah dipercaya dapat menyebabkan kesulitan pada proses kehamilan. Memakan makanan yang dempet dan kembar seperti pisang dempet dan telur yang memiliki kuning telur 2 juga kasihan kepada anak. Selain itu, makanan pedas harus dihindari dan dianggap panas, seperti cabai, merica, nanas, dan tapai. Makanan tersebut dipercaya dapat menyebabkan keguguran. Jadi, Tengger yang ada di wilayah tersebut lebih kuat dibandingkan dengan Tengger Probolinggo. Nilai-nilai budaya masyarakat Tengger Ngadas pun lebih terjaga dari generasi ke generasi. Selama kehamilan, kebutuhan zat gizi meningkat dan tabu makanan dapat memperparah kejadian kurang gizi selama kehamilan. Selain itu, menurut pengamatan peneliti selama tinggal di Ngadas, pola makan penduduk di daerah tersebut cenderung lebih banyak terdiri dari sayuran dan jarang mengonsumsi makanan hewani. Sehingga quotient pada anak menjadi rendah, perkembangan saraf, dan penglihatan bayi terganggu, serta anemia ibu hamil. Saran, diperlukan penyuluhan terkait gizi kehamilan kepada ibu hamil, kader posyandu, tetua masyarakat, dan keluarga oleh pihak terkait seperti bidan desa. Ibu hamil perlu didorong untuk mengonsumsi makanan yang bergizi dan tidak memantang makanan yang dapat mengeksklusikan zat gizi tertentu dari dietnya. Baik, kesimpulannya, makanan yang dipantang bagi ibu hamil di suku Tengger terdiri dari beberapa kelompok, yaitu kelompok buah-buahan, kelompok lauk, kelompok sayuran, kelompok makanan yang dianggap panas, dan kelompok makanan yang dianggap tidak lazim seperti makanan dempet atau kembar. Alasan tabu makanan di Tengger Ngadas terjadi karena pendekatan secara simbolis, fungsional, dan nilai atau keagamaan.